Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Fitri dengan NPM 0227231169. Saya mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Untuk itu, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Jadi teman-teman, tetap di video ini dan simak videonya. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi ini berfokus pada produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta bagaimana faktor mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi tersebut. Pengertian dari ekonomi konvensional. Jadi, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum dan praktik yang diterima secara luas dalam ekonomi tradisional. Sistem ini bertumpu pada pemikiran rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi produksi serta distribusi sumber daya. Sistem ini umumnya mengacu pada pasar bebas, di mana mengutamakan permintaan dan penawaran sebagai penggerak utama pasar. Dalam ekonomi ini, keputusan-keputusan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, barang dan jasa umumnya ditentukan oleh interaksi antara pelaku pasar tanpa banyak campur tangan pemerintah. Ekonomi konvensional menekankan pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan keseimbangan pasar, serta persaingan, serta sering menggunakan indikator seperti produk domestik bruto atau disingkat sebagai PDB untuk mengukur kemajuan ekonomi. Prinsip utamanya meliputi persaingan harga pasar dan kebebasan individu dalam berbisnis dan bertransaksi. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan berlandaskan pada hukum syariah atau hukum Islam. Dalam sistem ini, semua kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, serta menghindari praktik-praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil menurut Islam, seperti riba, yaitu bunga, gharar, yaitu ketidakpastian, dan masyir, yaitu seperti perjudian. Berikutnya adalah prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah. 1. Larangan riba. Larangan riba ini seperti transaksi yang melibatkan bunga atau riba dilarang karena dianggap eksploitatif. Yang kedua, ada berbasis keadilan dan kerjasama, seperti menekankan pada keadilan dalam transaksi, seperti pembagian keuntungan dan risiko yang adil dalam usaha bersama, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga, ada transaksi halal, yaitu semua kegiatan ekonomi harus berkaitan dengan produk dan jasa yang halal, yaitu diperbolehkan, dan menghindari yang haram, yaitu dilarang. Yang keempat, ada larangan
gahrar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi, dilarang untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Yang kelima adalah zakat, di mana pengelolaan kekayaan mencakup kewajiban membayar zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan sosial. Ekonomi syariah berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Saya akan masuk dalam perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Jadi, dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta praktik yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip dasar, di mana ekonomi konvensional berbasis pada prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan efisiensi. Sistem ini mengutamakan mekanisme pasar bebas, di mana penawaran dan permintaan menentukan alur ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah berdasarkan pada hukum Islam dan prinsip-prinsip etis yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada keuntungan dan bunga atau riba. Dalam ekonomi konvensional, memperbolehkan adanya bunga atau riba ini dalam transaksi keuangan sebagai imbalan atas pinjaman atau jasa finansial. Sedangkan ekonomi syariah melarang keras riba karena dianggap eksploitatif dan merugikan. Keuntungan dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil atau keuntungan yang adil. Yang ketiga, ada transaksi dan risiko. Dalam ekonomi konvensional, transaksi seringkali dilakukan tanpa batasan terkait spekulasi dan ketidakpastian, seperti pada instrumen derivatif atau pasar berisiko tinggi. Sedangkan ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur gahrar atau ketidakpastian dan masyir, yaitu perjudian, serta menekankan transparansi dan kejelasan dalam semua transaksi. Yang keempat, ada produk dan layanan halal, di mana ekonomi konvensional tidak memiliki batasan agama dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan selama legal secara hukum. Sedangkan ekonomi syariah hanya memperbolehkan transaksi yang melibatkan produk dan jasa halal. Barang-barang dianggap haram, misalnya alkohol atau produk berbahaya, dilarang dalam transaksi ekonomi. Yang kelima, ada tujuan sosial. Jadi ekonomi konvensional ini dia berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan individu atau korporasi. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau disingkat sebagai CSR. Sedangkan ekonomi syariah mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Misalnya zakat dan sedekah merupakan bagian penting dari distribusi kekayaan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dan yang keenam, ada peran pemerintah, di mana ekonomi konvensional pemerintah dapat berperan aktif atau minimal tergantung pada model yang diterapkan kapitalis sosial atau campuran. Sedangkan ekonomi syariah itu pemerintah hanya memiliki peran dalam memastikan kebutuhan terhadap syariah dalam praktik ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, perbedaan utama antara keduanya terletak pada fondasi etis dan religius yang melandasi ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi konvensional lebih berfokus pada efisiensi pasar dan profitabilitas. Beberapa contoh perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dalam praktik nyata. Yang pertama
pada sistem perbankan, di mana ekonomi konvensional yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga tetap atau variabel. Contohnya kredit rumah atau kendaraan yang dikenakan bunga tertentu. Sedangkan ekonomi syariah di mana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau jual beli murabahah. Misalnya dalam pembiayaan rumah, bank membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, ada investasi, di mana ekonomi konvensional bebas berinvestasi di sektor apapun selama legal, termasuk saham perusahaan yang memproduksi alkohol, judi, atau produk haram lainnya. Sedangkan ekonomi syariah, di mana investasi hanya diperbolehkan pada sektor-sektor yang halal, seperti industri makanan halal atau pembangunan infrastruktur, saham atau obligasi dari perusahaan yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, atau riba tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah video pembahasan yang sudah kita pahami tadi ya. Saya sudah menjelaskan tentang ekonomi syariah, dan ekonomi konvensional. Untuk itu teman-teman, tetap di akun ini dan simak terus video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.